Bapak sungguh bersyukur kami malam ini Tuhan bisa berkumpul dengan rekan-rekan kami yang selama ini ataupun yang mungkin juga sebagian masih belum yang terlibat di GCLC, yang ikut GCLC. Kami sungguh bersyukur Tuhan bagaimana GCLC Tuhan pelihara yang telah berjalan bertahun-tahun dan telah menjadi berkat bagi banyak alumni. Kami dengar juga beberapa alumni yang sangat merasakan pemeliharaan Tuhan melalui GCLC sehingga menolong mereka untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun mereka sekarang mungkin sudah lebih aktif mungkin di tempat lain, mungkin di gereja ataupun di tempat lainnya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami rindu GCLC boleh Tuhan terus pakai, termasuk malam ini Tuhan kami walaupun cukup terbatas dengan Zoom ini, kami berdoa kiranya Roh Tuhan yang tidak terbatas akan bekerja baik melalui hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan, cerahkan pikiran dan juga pimpin kata-kata, berikan kata-kata yang tepat untuk membangun, untuk menguatkan rekan-rekan kami yang malam ini mengikutinya. Kami juga berdoa agar rekan-rekan diberikan kesegaran, diberikan kehausan, diberikan kemampuan untuk menangkap dan juga bahkan dicerahkan pikirannya, dapat inspirasi-inspirasi semangat baru untuk lebih setia kepada Tuhan dan lebih sukacita dalam Tuhan. Pimpinlah Tuhan, sesi kami malam ini dari awal sampai akhir. Segala hormat, puji kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, mudah-mudahan udah lihat slide-nya. Jadi memang ini lagi musim kopi ya. Jadi saya dapat slide juga gambar utamanya, gambar kopi. Sharing my life with others ya. Itu judul kita atau kalau dari buku ini ya, buku Spiritual Discipline Handbook, dari buku ini kita dapat ide-idenya share my life with sebenarnya share my life with others ya. Jadi bisa share my life, bisa share my life with others. Dari sini dia tulis DS discipline ya. Jadi DS discipline. S-nya tentu saya kira sharing ya, sharing. Jadi dia bilang connect us with this loving one another life of Christ body. Jadi DS discipline ini juga bicara soal disiplin untuk bersekutu, disiplin untuk bertemu, bersekutu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sharing my life with others. Nah, tujuan kita dalam bulan ini, dalam JCLC bulan ini adalah untuk memenuhi rencana dan tujuan Allah menciptakan kita. Jadi kita akan menggumuli apa sih kita pelajari atau diingatkan kembali apa sih rencana tujuan Allah menciptakan kita. Ya kan apa rencana tujuan dan kita coba karena kita ingin hidup kita memenuhi rencana Tuhan itu dan tujuan Allah menciptakan kita sehingga kita hidup sesuai dengan rencana dengan tujuannya. Dan yang kedua untuk memperkaya makna dan kepenuhan hidup kita. Jadi makna hidup kita dan kepenuhan hidup kita pun makin diperkaya, makin penuh lah kira-kira begitu ya. Dan ketiga meningkatkan kegembiraan dan semangat hidup kita. Kenapa itu nanti kita akan bahas. Lalu mengatasi kesulitan dan hambatan kita berelasi dan membagikan hidup kita secara bersama. Yang terakhir ini mungkin kita akan sharing aja lebih banyak, kita akan diskusi. Jadi karena mungkin kesulitan hambatan cukup banyak, ya kan kalau mau dibahas semua mungkin kita nggak cukup waktu dan nggak cukup tenaga, maksudnya pikiran kemampuan kita untuk mengikuti semuanya. Karena itu mungkin teman-teman yang mungkin mengalami hambatan, kesulitan dalam berelasi bisa di-chat saja, disampaikan saja, supaya kita hanya bahas yang benar-benar lebih relevan dengan kebutuhan kita. Itu ya kira-kira. Nah, agenda pertemuan kita untuk Rabu ya, jadi Rabu jam 11.21, sesi pertama untuk Rabu malam ini, kita akan bahas tentang sharing my life with others through community. Jadi lebih fokusnya ke ke persekutuan, sorry. Jadi kita membagikan hidup kita kepada orang lain melalui persekutuan. Jadi ini lebih intern, lebih ke kitanya. Tapi komunitas ini pun sebenarnya ya tentu komunitas orang-orang percaya, tapi juga komunitas di tempat kerja. Jadi dua lah minimal yang saya angkat ya, karena saya pikir GCLC kebanyakan yang ikut alumni-alumni baru, ya mungkin sebagian alumni yang lebih senior, tapi kebanyakan alumni baru yang mungkin hidupnya lebih banyak hanya antara persekutuan, PHK maupun gereja dan juga tempat kerja. Cuma dua itu yang mungkin ya. Jadi saya akan banyak fokus ke situ, bagaimana kita komunitas itu mungkin yang kita lihat malam. Tentu nggak tertutup ya sebenarnya community itu bisa komunitas
banyak, bisa komunitas keluarga besar kita dan seterusnya. Tapi tentu yang kita bahas yang lebih intens kita ketemu. Kalau yang jarang ketemu kayak keluarga besar, setahun cuma ketemu sekali, nggak terlalu berguna untuk kita bahas. Gitu. Ya, jadi ini kita bahas yang keluarga. Kalau tentu kalau keluarga kecil, ya kalau kalian sudah berkeluarga, nah itu keluarga di keluarga itu juga nanti saya akan sedikit juga menyinggung itu. Ya, dan yang kedua, yang ketiga membangun disiplin hidup bersekutu dan berelasi dengan gembira. The S disiplin itu. DS disiplin, jadi disiplin untuk hidup bersekutu dan berelasi dengan gembira dan belajar mengenai accountability partner dan covenant group. Ya, ini ada di buku ini. Jadi malam ini saya pikir mungkin itu cukup bagus untuk kita dalamin, yaitu accountability partner dan covenant group. Sesi kedua minggu depan, Rabu depan adalah sharing my life with others through service. Jadi sharing tuh di sini juga buku ini tulis salah satunya adalah service. Service berarti pelayanan, melayani orang lain. Jadi kita membagi hidup kita melalui pelayanan kita, ya kan? Dan itu tentu make sense ya, service. Ya. Nah, service di sini pun nggak cuma di gereja, nggak cuma di PHK, tapi juga service dan pengertian yang lebih luas ya, melayani masyarakat, sekeliling kita dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah memahami pentingnya mengasihi sama melalui melayani mereka, menyadari adanya sukacita dan berkat dalam melayani orang lain, membangun disiplin melayani di tengah kesibukan kerja dan keluarga, belajar mengenai chastity dan hospitality, karena ini ada juga dalam buku ini, chastity dan hospitality. Kenapa kok chastity dimasukkan ke sini? Ya, itu menarik untuk kita pelajari gitu ya. Kalau hospitality mungkin kita masih setuju, itu keramahan, ya kan. Kalau Alkitab bilang bahwa apa yang suka memberi tumpangan itu hospitality. Ya kalau chastity mungkin kita agak sedikit aneh kok dimasuk-masukin, tapi minggu depan kita akan coba dalami mengenai itu. Ya pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Oke, malam ini sesi pertama kita akan bahas sharing my life with others through community ya. Jadi fokus kepada community, baik community orang percaya maupun juga komunitas di luar orang percaya. Nah, saudara, kita mulai dengan pendahuluannya. Pandemi telah membuat kita sampai sekarang tidak bertemu untuk beribadah dan bersekutu. Tentu ada yang bertemu. Teman-teman saya tahu beberapa HKBP sudah bertemu, sudah offsite, dan ibadah mungkin juga di GRI ada yang sudah bertemu, walaupun dibatasi jumlahnya cuma 50% maksimum ataupun 40%. Ya kan, tapi terasa beda banget teman-teman ya, sekarang ini bertemu pun terasa beda banget karena kita pakai masker ya kan, kita nggak bebas lah bertemu, sangat terbatas, nggak boleh lama-lama dan seterusnya. Jadi terasa banget juga bahwa walaupun bertemu terasa nggak penuh gitu dibandingkan zaman dulu ya sebelumnya. Awalnya kita menikmati kesendirian ya, di waktu pandemi, waktu sendirian bisa kerja, jadi kita merasa lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih banyak waktu untuk baca firman, lebih banyak waktu solitude, ya kan. Awal-awal kita merasa sangat indah, tapi lama-lama kita mulai merasa kok agak hambar ya, kok mulai hambar hidup kita gitu. Kenapa? Apa yang salah? Apakah persekutuan dengan Tuhan saja tidak cukup? Jawabnya tentu persekutuan dengan Tuhan cukup, tapi Tuhan sendiri yang menciptakan manusia menjadi makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya, teman-teman. Kalau kita, waktu saya kuliah di Kanada, saudara, waktu kuliah di Kanada, kami bertemu dan bahkan bersekutu dengan orang-orang Indonesia yang ada di Kanada. Menarik, hampir semua komennya sama, saudara, bahwa walaupun hidup di Kanada tuh nyaman, ya aman, semuanya enak banget, gitu ya kan, pokoknya sangat comfort lah hidup di Kanada itu. Tapi ada something yang missing, yaitu kita merasa hidup itu agak hambar, ya terasa lebih, istilahnya mungkin kami pakai lebih flat hidupnya gitu ya, jadi terasa seperti itu. Nah, padahal ada seorang dosen dari Kanada yang akhirnya dibawa pulang ke Manado karena ada teman kita, memang dia dosen di Unsrat kalau nggak salah, dia membawa dosen itu ke Manado dan dia sangat terkesan gitu melihat masyarakat di Manado. Dia bilang kok begitu dekat, begitu akrab. Bahkan waktu dia pulang pun dia diantarin sampai puluhan orang mungkin ya, banyak orang yang mengantar dia. Dia sangat terkesan banget begitu ya. Dia sampai bilang, aduh, kalau saya bisa saya pengen pindah hidup di Indonesia gitu ya. Jadi saya pikir itu bedanya teman-teman. Kenapa hambar? Saya mulai mikir merenungkan kenapa di sana hidupnya hambar. Karena hidup di sana tuh seorang sangat individual. Lu gue gitu ya. Kita nggak saling berinteraksi.
Jadi pokoknya semua jaga diri aja, jangan mengganggu orang lain, menghargai, menghormati, bahkan kita mesti menghormati privasinya orang dan seterusnya. Jadi kalau ketemu orang pun kita takut kalau ngomong nanti merasa mengganggu dia dan seterusnya. Sehingga terasa banget di sana relasi antar orang itu sangat renggang, sangat dingin, terasa begitu. Dan saya kira itu salah satu yang menyebabkan hidup sangat hambar, teman-teman, waktu kami di sana. Karena hampir tiap hari saya itu hanya bertemu dengan orang, hanya senyum lewat begitu saja. Lalu kita semua masing-masing sibuk dengan paper kita, dengan self study kita, dengan tugas-tugas yang harus kita buat. Jadi kita selalu pergi ke perpustakaan, kerja di sana, lalu pulang. Cuman gitu ya. Bahkan makan siang pun kita nggak berani saling ganggu karena takut mengganggu dia mau. Jadi kadang-kadang kita lihat orang duduk di pojok-pojok, duduk jauh-jauh, itu menunjukkan dia udah nggak mau ketemu orang, dia pengen sendirian gitu ya kan. Sehingga kita nggak, kadang-kadang kita datangin orang pun terasa dia nggak terlalu nyambut gitu. Memang dia pengen sendirian. Jadi itu yang kita rasa di sana, teman-teman. Nah, pandemi membuat kita seperti itu, bukan? Nah, kita juga akhirnya merasa mulai hambar gitu ya kan, karena memang itu problem kita sebenarnya. Memang ada the joy of solitude, ada the joy of silence, ada the joy of aloneness. Kita sendirian, ada joy-nya. Tapi juga jangan lupa, Tuhan juga menciptakan kita ada the joy of togetherness, ada the joy of sharing, ada the joy of fellowship gitu ya. Waktu kita fellowship kita ngalami the joy-nya. Ya kan, waktu kita small group, kita ada the joy of small group. Ada the joy of meeting and eating together. Itu kan luar biasa kan. Kita bisa ketemu lalu kita makan, itu terasa ketawa sampai kenceng banget gitu, mengganggu orang lain kadang-kadang ya. Itu the joy-nya saudara ya, waktu meeting, bisa meeting offline, on-site seperti itu. Jadi memang itulah kenyataan yang kita alami dalam hidup ini. Jadi memang membuat kita harus ya. Jadi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, saudara, misalnya di Kejadian 1 yang saya sudah cantumkan di sini, berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saya tebalkan itu, saya yang tebalkan menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan dan seterusnya. Lalu maka alam cipta manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita manusia ini diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar rupa Allah. Jadi kita semua ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi menurut gambar rupa Allah artinya apa? Menjadi makhluk relasional. Karena Allah itu adalah Allah yang triune. Ya, jadi Allah yang trinitas. Allah yang dalam 3 pribadi, triune God ya. Jadi Allah di dalam 3 pribadi. Nah, Allah yang dalam 3 pribadi adalah Allah yang sangat relasional. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai relasi yang saling mengasihi, yang bersatu. Mereka Allah, Yesus sendiri bilang bahwa seperti aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, demikian juga kalian dengan aku. Jadi maksudnya dia dalam Bapa dan Bapa dalam dia dan kita dalam dia, berarti relasi. Kita punya relasi yang dekat, close relationship, dalam kesatuan, relasi kesatuan kita gitu, kira-kira begitu. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu relasi yang saling menghormati, yang saling menghargai, ya kan, dan saling mengasihi di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama, kita juga sama punya relasi dengan Tuhan, dan kita juga punya relasi dengan sesama kita, karena kita bisa maka kita nggak bisa berelasi banyak dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan batu atau apa, kita nggak bisa berelasi. Kalaupun kita bikin patung, kita hanya bisa menyembah patung itu, tapi kita nggak bisa bercakap dengan patung itu. Kalaupun kita mau ngomong, ya kayak orang gila aja kita ngomong. Ya kan, kalau kita pun merasa kita seperti dialog dengan patung, itu sebenarnya hanya imajiner, kita berdialog dengan diri kita sebenarnya. Ya kan? Jadi pertama kita disadarkan bahwa diciptakan menurut gambar rupa Allah adalah diciptakan menjadi makhluk relasional. Sebagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus relasional, kita pun adalah makhluk relasional. Artinya bisa berelasi dengan orang lain. Nah, mungkin teman-teman masih ingat film Castaway yang dibintangi oleh Tom Hanks ya. Castaway itu kan memperlihatkan betapa sulitnya dan beratnya hidup sendirian tanpa orang lain ya kan. Dia sampai seperti
seperti mau gila gitu si Tom Hanks itu, ya kan, karena nggak ada orang lain yang bisa diajak ngomong. Akhirnya dia, masih ingat mungkin ada bola bola voli, akhirnya dibikin mata, dibikin hidung supaya dianggap orang gitu. Jadi dia ngomong tiap hari sama bola voli, ya, imaginary friend dia gitu. Itulah salah satu teman dia yang dia punya waktu dia terdampar di satu pulau gitu dan harus hidup sendiri gitu. Jadi memang betul manusia itu diciptakan nggak sanggup hidup sendiri gitu, ya kan. Kalau dia sanggup hidup sendiri berarti dia tuh udah gila, saya udah insane dia, ya kan, udah jiwanya berubah gitu. Secara umum kita nggak sanggup hidup sendiri, kita akan merasa kosong, kita akan merasa kesepian dan seterusnya itu semua. Nah, karena itu ya, di Kejadian 2:18 pun waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, nggak baik. Di mata Tuhan pun nggak baik. Tuhan pun melihat bahwa Adam sendirian itu nggak baik. Karena itu dia bilang, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dia akan membuat yang sepadan sebagai penolong, pelengkap, penggembira, teman, kurang lebih gitu, ya kan. Jadi itulah yang akhirnya kita lihat, lalu diciptakan laki-laki perempuan, diciptakanlah bukan cuma si Adam, tapi juga Hawa pun diciptakan sepadan dengan dia. Hawa pun diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita bisa berelasi dengan Allah dan kita bisa berelasi dengan sesama manusia, karena sama manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kenapa kadang-kadang kita alami kesulitan berelasi dengan sesama? Kenapa? Tentu kita juga alami kesulitan berelasi dengan Tuhan. Jawabannya mungkin mudah kalau kita berelasi dengan Tuhan, karena kita berdosa gitu, ya kan. Nah, mungkin jawaban yang paling mudah atau yang paling mungkin, walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu, tapi sederhananya mungkin kita bisa bilang karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka itu membuat relasi dengan sesama pun dan dengan Allah menjadi sulit, karena ada prasangka, ya kan, ada kebencian, ada negative thinking, ya kan, ada kemalasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya banyaklah semua hal-hal yang membuat kita sulit berelasi dengan sesama kita maupun juga berelasi dengan Allah gitu, ya kan. Kita pun mungkin prejudis sama Allah, kita juga khawatir Allah akan salah paham kita, atau kita juga takut sama Tuhan. Ya kita pikir Tuhan itu seperti polisi yang siap untuk menghukum kita, ya tergantung bagaimana kita pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kita tentu banyak masalah dalam relasi dengan Tuhan yang kita juga bisa diskusikan lebih jauh nantinya, ya. Nah, yang kedua, saudara, kita juga diciptakan menjadi komunitas relasional, nggak cuma makhluk ataupun pribadi yang bisa berelasi, yang perlu relasi, tapi kita pun komunitas. Kenapa saya pakai komunitas? Karena hukum terutama itu kan, hukum itu biasanya tidak diberikan hanya untuk 1-2 orang gitu, ya. Kalau 1-2 orang nasihat saja, peraturan dan nasihat saja cukup. Tapi kalau udah dibikin hukum, ya kan, kayak kita di Indonesia ada KUHP, itu untuk masyarakat Indonesia, untuk warga Indonesia, KUHP itu untuk komunitas, ya kan. Maka dibuatlah KUHP, satu hukum, ya kan. Nah, di sini juga ada seorang yang datang pada Yesus lalu bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yang paling utama, yang paling tinggi, yang terutama itu yang mana?" Gitu. Lalu jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi hukum terutama ada 2, yaitu yang pertama dan yang kedua. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya jadi sama ya. Jadi menarik, Tuhan Yesus berkata bahwa sama dengan itu. Hukum itu sama, yaitu pertama. Padahal yang pertama tuh kasihlah Tuhan Allahmu. Ya kan, seharusnya kita berpikir itu harus lebih tinggi, karena itu kan kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi Tuhan bilang yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu. Berarti kasihlah samamu, hukum itu sangat tinggi, setinggi dengan kasihlah Tuhan. Berarti ini ada 2 hukum. Tuhan ini sama tingginya, sama pentingnya untuk kita hidupi. Kita nggak boleh mengutamakan satu dan mengabaikan yang lain, nggak boleh, karena ini keduanya sama-sama terutama. Cuman yang pertama dan yang kedua gitu, ya kan. Tentu hanya yang pertama dan kedua itulah yang menunjukkan tentang bahwa yang mana lebih harus kita prioritaskan. Mungkin bukan tingkat tinggi terendahnya, tapi prioritaskan dari segi urutannya.
Jadi mulailah dengan mengasihi Tuhan, maka kamu akan mengasihi sesamamu dengan baik. Kalau kamu nggak mengasihi Tuhan, maka sulit kamu untuk mengasihi sesamamu. Kira-kira mungkin begitu yang mau dikatakan. Jadi kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantung, bukan cuma summary, tapi semuanya tergantung. Dengan kata lain, itu hukum, dari hukum itulah akan keluar. Ya akan keluar, akan muncul semua hukum. Jadi hukum-hukum lain semua muncul dari kedua hukum ini. Baik yang pertama adalah hukum mengasihi Allah, maupun yang kedua hukum mengasihi sesamamu. Ya, jadi itu indah sekali memperlihatkan pada kita. Ini bicara tentang pentingnya relasi dengan Allah dan sesama, ya. Dan ini bicara soal, dan hukum ini memang untuk komunitas. Jadi karena hukum itu biasanya untuk satu komunitas. Jadi untuk satu komunitas, ya, ini untuk semua manusia ciptaannya, baik yang Kristen percaya nggak percaya pada Allah, hukum ini tak berlaku sebenarnya, ya, untuk semua orang. Tapi tentu orang murid umat Tuhan, ya kan, orang-orang yang percaya pada Tuhan harus lebih mengerti hukum ini, ya kan. Hukum ini kita harus pelajari dan kita harus taati dengan sungguh-sungguh, walaupun hukum ini sebenarnya untuk semuanya, gitu ya. Lalu ini bicara pentingnya relasi dengan Allah dan sesama hukum ini, karena bicara kasihlah, ya kan, bicara kasihlah Tuhan, kasihlah sama, itu bicara relasi, ya kan, kasih itu bicara relasi. Nah, waktu kita bicara relasi itu berarti bicara soal waktu, atensi, sikap, inisiatif, respon. Jadi dalam relasi itu membutuhkan waktu. Kalau Anda nggak mau memberikan waktu, nggak mungkin ada relasi. Kalau saya mau berrelasi sama istri saya harus beri waktu untuk istri saya. Kalau saya mau berrelasi sama anak saya mesti telepon anak saya untuk ketemu, ya kan? Atau saya telepon untuk ngobrol sama dia. Jadi saya harus beri waktu. Mungkin 10 menit paling tidak, atau setengah jam, bahkan bisa 1 jam, 2 jam untuk waktu, saudara. Jadi waktu pun kita harus sediakan untuk relasi. Sama kalau kita mau relasi dengan Allah, maka setiap hari kita kasih waktu 10-20 menit untuk saat teduh, untuk berdoa, dan waktu-waktu lain untuk bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya kan, berdoa di depan Tuhan, kita harus kasih waktu. Kita harus beri atensi. Kalau kita nggak beri atensi, kasih waktu tapi kita nggak dengar, kita nggak peduli apa yang dia katakan, nggak terjadi relasi. Relasi perlu atensi, ya. Jadi kalau saya mau relasi sama anak saya, tapi waktu anak saya ngomong, saya lihat handphone, mungkin dia akan marah. Dia merasa percuma kita ketemu, ya kan. Aku mau sampaikan sesuatu, tapi papa nggak mau dengar, ayah nggak mau dengar, jadi ya percuma. Jadi perlu atensi, ya, perlu atensi, perlu perhatian, memberikan perhatian kepada dalam relasi kepada orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita mau bangun relasi. Perlu ada sikap, ya. Kalau kita nggak ada sikap yang baik dalam relasi, ya susah. Harus ada sikap rendah hati, harus ada sikap yang peduli, sikap yang menghormati, saudara. Jadi sikap-sikap penting. Kalau sikapnya salah, ya relasinya nggak baik. Ya kenapa relasi dengan suami atau istri nggak baik? Karena sikap kita yang kurang peduli, sikap kita yang kurang rendah hati, sikap kita yang sangat egois, hanya untuk mementingkan diri sendiri, nggak mengasihi pasangan kita, gitu ya. Sikap kita yang tidak memperhatikan anak-anak kita, misalnya, tidak mau merendahkan diri untuk mendengar apa yang dikeluhkan anak. Jadi masalah sikap ini salah satu yang sangat penting, gitu ya, untuk membangun relasi. Inisiatif pun penting, ya. Kalau saya memang berencana untuk membangun relasi sama si A, gitu, saya harus inisiatif untuk mulai menelpon dia, WA dia, telepon dia dan ajak ngobrol, ajak ketemu, ya kan. Kalau saya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak berinisiatif, tunggu dia yang hubungin saya, nggak akan terjadi relasi itu. Jadi harus berinisiatif. Kalau saya mau memperbaiki relasi saya dengan istri saya harus berinisiatif. Saya nggak bisa nunggu dia saja, saya pun harus inisiatif untuk hubungin dia dan bilang sama dia, bisa nggak kita punya waktu, saya ingin ngobrol, saya merasa ada hal yang perlu kita selesaikan. Jadi harus ada inisiatif dan harus ada respon. Kalau lawan kita ngajak ketemu, kita harus respon. Kita diamin, dia WA kita nggak balas-balas, ya berarti nggak ada apa-apa, gitu, nggak bisa bangun relasi apa-apa. Kita harus beri respon, dan responnya juga nggak boleh sembarangan. Maksudnya mesti kita konsen untuk beri respon dan kita ikutin respon itu dengan baik, gitu ya, kita berikan. Jadi relasi itu nggak cuman ngomong relasi dengan Allah dan sama, tapi di dalam relasi ada waktu, ada atensi, ada sikap, bahkan sikap yang mau berkorban,
itu juga penting ya, inisiatif, respon, dan seterusnya, saudara ya, dalam membangun relasi itu penting banget. Jadi komunitas relasional. Nah, saling membutuhkan. Jadi firman Tuhan juga membukakan pada kita bahwa kita tuh saling membutuhkan, ya, sama seperti Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi supaya manusia itu bisa saling menajamkan, maka kita harus berinteraksi. Saya nggak bisa menajamkan dengan sesama saya kalau saya nggak berinteraksi. Sama seperti dua besi, kalau dia nggak berinteraksi, berjauhan dua besi itu nggak pernah ketemu, nggak pernah berinteraksi, maka besi itu tidak bisa terjadi saling menajamkan. Bahkan mesti diinteraksikannya dengan power, ya, dengan kekuatan, dengan tekanan, dengan kekuatan, dengan intensitas, gitu menajamkannya. Sama juga orang menajamkan samanya juga perlu effort, perlu usaha, perlu pikiran, perlu tenaga, perlu keberanian untuk digesek, ya kan? Jadi digesek sampai meledak, kadang-kadang keluar api, ya, sampai ada letupan api gitu, sampai terjadi letupan emosi mungkin waktu kita berelasi. Jadi ada harga untuk bisa menajamkan sesamanya, tapi melalui sesamanya kita bisa belajar, ya, belajar untuk bahkan belajar untuk dipertajam. Jadi melalui belajar satu sama lain kita terjadi mempertajam. Yang kita pertajam apa? Pertajam pengetahuan kita, jadi pengetahuan kita, bahkan pertajam ketelitian kita. Jadi kadang-kadang waktu interaksi sama orang lain mengoreksi kita, maksudmu apa gitu ya. Oh, jadi kita dipertajam untuk lebih teliti ngomongnya, untuk lebih jelas apa yang kita sampaikan. Jadi dipertajam pengetahuan kita, dipertajam, dibentuk karakter kita. Jadi melalui saling belajar kita dibentuk. Maka Amsal mengatakan jangan bergaul sama orang sombong, nanti kamu jadi sombong. Bergaulah dengan orang bijak, kamu akan jadi bijak. Jadi kita bergaul ini untuk saling, jadi melalui pergaulan inilah kita menajamkan sesama kita. Nah, untuk apa ditajamkan? Kalau besi ditajamkan untuk menjadi pisau, supaya berguna pisau itu. Bisa nolong memotong apa, dan seterusnya. Demikian juga waktu kita saling menajamkan, kita bisa berguna, akhirnya lebih berguna. Waktu kita belajar dengan menajamkan satu sama lain, makin terbentuk keterampilan kita, makin terbentuk pengetahuan kita makin berguna bagi orang lain, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dari segi kegunaan juga makin baik gitu. Tentu waktu orang menajamkan sesamanya juga bisa dalam hal negatif. Tentu kita hindari yang negatif, ya. Jadi bukan saling menajamkan untuk jadi makin malas, untuk makin tidak disiplin, untuk makin tidak berintegritas, yang negatif-negatif, hidup tidak kudus, dan seterusnya, itu yang mesti kita hindari. Itu Alkitab tentu ada bagian lain mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, misalnya. Jadi hati-hati dalam bergaul, misalnya, ya. Jadi kita harus belajar gitu. Jadi kita harus pilih, maka kita harus pilih dengan siapa kita harus saling menajamkannya. Ya kan, harus dengan orang bijak, dengan orang yang lebih pandai, ya kan, kita saling menajamkan satu sama lain. Pengkhotbah 4-9 berkata berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi berdua lebih baik, karena kalau satu jatuh, yang lain akan mengangkat. Kasihan kalau mereka sendirian, waktu jatuh nggak ada yang ngangkat. Dengan kata lain, berdua bisa saling nolong. Kalau satu yang jatuh, ditolong. Yang lain jatuh, ditolong. Bisa saling menolong. Terus saling menyemangati. Sendirian tidur nggak bisa panas. Berdua bisa panas kalau tidur bersama. Ya kan, jadi itu mungkin ilustrasi ataupun contoh dengan kalau bersama itu berdua berkomunitas, itu bisa saling menyemangati, memberikan semangat gitu. Dan kalau dikatakan juga bahwa selembar atau selembar saja, mungkin selembar sapu lidi atau apa gitu, atau selembar tali gitu, ya kan, itu gampang diputuskan. Tapi beberapa lembar tali menjadi lebih sulit diputuskan. Berarti kalau komunitas bersekutu, ya kan, lebih kuat, lebih bertahan, lebih nggak mudah dikalahkan, ya, lebih tidak mudah jatuh terhadap godaan dosa ataupun pencobaan dari iblis, ya kan, bisa lebih bertahan kita menghadapi pencobaan dari iblis, ya kan, yang jadi kalau kita sendirian mungkin lebih gampang jatuh, saudara. Ini mungkin bisa kita apply di situ, ya, firman Tuhan ini, karena ditulis berdua lebih baik daripada seorang diri gitu. Memang ini bisa dipakai
dipakai dalam banyak aspek. Ya berdua berarti perlunya komunitas, bisa juga perlunya persekutuan, ya kan, perlunya beribadah, perlunya kelompok kecil, perlunya menikah, misalnya, dan ada keluarga lebih baik daripada hidup seorang diri. Nah, yang 1 Korintus 12 ayat 12 bicara tentang tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus satu tubuh tapi banyak anggota. Nah, kalau kita satu tubuh, banyak anggota, nah anggota ini kan punya peran masing-masing. Jadi anggota ini nggak cukup kalau sendirian gitu. Dia harus bersama dengan yang lain. Jadi kalau dia sendirian fungsinya tidak terlalu kuat gitu. Tapi kalau bersama-sama dia bisa melakukan hal yang lebih berfungsi lebih besar, lebih kuat. Ya, jadi saling membutuhkan. Tangan membutuhkan kaki, kaki membutuhkan tangan, ya kan, dan tangan membutuhkan mata dan seterusnya. Saling membutuhkan. Jadi sangat tidak wajar kalau kita diilustrasikan sebagai tubuh Kristus yang satu, kepalanya satu yaitu Kristus dan kita semua anggotanya, maka sangat tidak wajar jika kita tidak bersekutu, kita tidak berinteraksi, kita tidak berelasi satu sama lain. Seharusnya kita harus berelasi ya sama anggota, kita harus berelasi. Jadi orang Kristen tidak didesain, bahkan manusia aja nggak didesain untuk hidup sendiri. Ya kan, demikian juga orang Kristen, kita tidak didesain untuk menjadi orang Kristen sendiri, menjadi pengikut Kristus yang hidup sendiri, yang berjuang sendiri, enggak. Kita didesain dalam satu tubuh, ya di dalam satu komunitas, yaitu tubuh Kristus itu, yaitu gereja, saudara. Itu sangat penting sekali untuk kita sadari ya, pentingnya tubuh Kristus, pentingnya gereja. Jadi saling membutuhkan, itu sangat penting. Lah prinsip memberi dan menerima, saudara. Ini juga penting kita sadari bahwa firman Tuhan bilang, berilah dan kamu akan diberi, ya Lukas 6 ayat 38. Jadi berilah dan kamu akan diberi. Kisah Rasul 20:35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima gitu. Jadi dengan memberi kita lebih berbahagia daripada menerima. Berilah dan kamu akan diberi. Dengan memberi, misalnya dengan memberi perhatian, kita juga menerima perhatian. Dengan memberi dukungan, kita dapat dukungan juga. Dengan memberi kepedulian, kita seringkali juga menerima kepedulian. Kalau kalian nggak percaya, dicoba saja. Ya tentu, jangan coba pada 1 orang, tapi cobalah pada 10 orang. Anda akan lihat dari 10 orang itu pasti akan sebagian kembali. Tentu ada 1-2 yang nggak kembali, nggak apa-apa. Ya kan, tapi pasti ada yang kembali. Dari 10 orang yang Anda beri perhatian, mungkin ada 7 orang, atau 6 orang, 8 orang yang balik memperhatikan Anda. Dari 10 orang yang Anda beri kepedulian, ada 7-8 orang yang akhirnya peduli, atau mungkin 5 orang yang peduli juga pada Anda. Waktu Anda beri dukungan pada 10 orang, mungkin 8-9 orang kembali juga mendukung Anda waktu Anda ada masalah dan seterusnya. Jadi dengan memberi, Anda diberi itu. Ya, jadi Anda nggak boleh mengharapkan dulu orang-orang yang memberi. Kalau Anda mengharapkan orang yang memberi perhatian, memberi kepedulian, dukungan, biasanya nggak dapat. Kalian mungkin pernah ke gereja di mana Anda datang, Anda pasif. Misalnya saya datang ke gereja, saya pasif saja. Saya berharap orang lain akan perhatiin saya, orang akan memberi dukungan ataupun kepedulian pada saya. Biasanya saya nggak dapat, saudara. Di kota besar biasanya begitu. Ya mungkin hanya gereja tertentu yang sangat ramah, mungkin iya. Tapi kalau Anda ke HKBP atau GKI, mungkin ya, biasanya enggak. Mereka tuh di GKI itu ada semacam budayanya sangat barat sebenarnya, yaitu nggak mau ganggu, tidak ingin mengusik orang. Jadi biasanya orang datang ke GKI adalah orang-orang yang tidak mau diusik, nggak mau diberi perhatian. Kalau terlalu banyak beri perhatian, biasanya mereka marah lari, mereka nggak mau datang ke gereja itu. Mereka senang menjadi anonimus, nggak dikenal gitu, mereka senang seperti itu. Sehingga akhirnya kita jadi penatua di GKI, kita takut untuk ramah sama orang, karena kalau ramah nanti orang itu lari. Jadi kita biasa cuma senyum gitu ya. Jadi dengan anggukan dingin sudah cukup kayaknya gitu, karena mereka tidak butuh yang lain gitu. Karena itulah problem kita hadapi. Nggak ada orang-orang seperti itu, tapi umumnya nggak gitu. Umumnya kalau kita beri perhatian, mereka akan beri perhatian kembali. Jadi kalau normal ya, biasa kita dapat. Dengan kita beri sapaan aja, maka kita akan disapa juga. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalian di kantor misalnya, selamat pagi, kalian coba beri sapaan kepada satpam, ya, office boy,
cleaning service, coba kalian yang sering kalian ketemu dan dia udah kenal kalian, kalian coba sapa mereka. Nanti besok-besok kalian belum sapa, mereka yang sapa kalian gitu ya kan. Berarti dengan kita beri sapaan, kita akan terima sapaan. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Ya kan, di Roma 12 ayat 10 juga, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saling mendahului, kita nggak usah nunggu orang yang memberi hormat, memberi sapaan, memberi hormat sama kita. Ya kita saling mendahului aja. Kalau dia duluan, ya puji Tuhan, kita tinggal balas. Tapi kalau dia belum duluan, kita duluan. Nanti akhirnya bisa terjadi keramahan di dalam kantor kita, di gereja kita juga lebih ramah gitu ya kan. Kita praktekkan, walaupun di GKI seperti itu, saya praktekkan keramahan itu, saudara ya. Tentu minimal dengan orang yang sudah kenal kita ramah, dengan orang yang belum kenal kita hati-hati, karena kita belum kenal dia, apakah dia suka nggak suka. Tapi kalau yang dengan yang kita kenal, yang sama penatua, sesama aktivis, biasanya kita udah ramah dan biasanya kita dekat dengan apa namanya orang-orang yang kerja di gereja pun kita coba ramah, akhirnya mereka juga dekat dengan kita ramah. Ya kan, lalu kita ingat juga perintah saling mengasihi, kata Tuhan Yesus, aku beri perintah pada kamu, yaitu kamu harus saling mengasihi. Jadi kita umat Tuhan tuh murid Tuhan kita diminta untuk saling mengasihi. Saling mengasihi berarti kita harus ada relasi satu sama lain, perhatian dan seterusnya ya, itu perintah diberikan untuk saling mengasihi gitu. Lalu nasihat untuk ketemu, saudara. Saya buat ini secara khusus karena saya ingat Ibrani 10:25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jadi dengan jelas pertemuan ibadah kita. Tentu Alkitab masukkan pertemuan di sini ya pertemuan onsite, ya pertemuan langsung ketemu. Jadi one on one atau bersama-sama kita ketemu, gathering, kita gather. Ya gereja itu adalah gathering community dan scattering community. Ya, hari Minggu kita gather, hari Senin sampai Sabtu kita scatter di kantor-kantor, yang itulah gereja. Ya, menurut Elton Trueblood, dia bilang gereja itu adalah gathering and scattering community. Ya, kita gather every week, kita gather untuk saling menguatkan, saling membangun, untuk beribadah, untuk diisi oleh firman Tuhan, untuk di-refresh jiwa kita, untuk kita akhirnya scatter, kita di-scatter, disebar untuk jadi saksi, untuk jadi garam, untuk jadi terang dimanapun kita berada, untuk jadi berkat, ya kan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi gereja itu adalah gather dan scattering community. Jadi kalau kita tanya hari Minggu, kalau kita bilang di mana gereja Tuhan? Kalau kita bilang kalau hari Minggu kita bilang oh gereja Tuhan itu adalah di jalan Hasim atau di jalan Samanhudi atau di Kebayoran Baru ada GKI Kebayoran Baru atau di Sudirman ada HKBP Sudirman misalnya. Kita bilang begitu ya kan. Tapi Senin sampai Sabtu di mana gereja? Kalau kita bilang, oh Senin sampai Sabtu itu ada di HKBP Sudirman, ada di Jalan Sudirman. Itu mah gedungnya, itu bukan gereja, gitu kan. Gereja itu kan bukan gedungnya, gereja itu kan orangnya. Nah kalau orangnya hari Senin sampai Sabtu di mana? Orangnya kan scatter, tersebar dimanapun mereka, ya kan. Jadi gereja hari Senin Sabtu scatter, karena orangnya udah scatter, ya kan. Itulah gereja Tuhan gitu. Tapi kalau Minggu baru kita gather, baru kita berkumpul, kita beribadah. Tapi di sini ayat Ibrani 10:25 firman Tuhan mengingatkan jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jadi di sini memperlihatkan bahwa pertemuan itu sangat penting. Tentu dengan pandemi ini kita bersyukur kita masih bisa bertemu secara online, secara virtual. Saya nggak katakan bahwa itu salah, itu benar, itu baik, saudara, itu juga penting. Pertemuan virtual menurut saya juga nggak salah penting, nggak kalah pentingnya dan nggak salah dan itu perlu pertemuan virtual. Bahkan ada yang mengingatkan kita bahwa bukankah pertemuan kita dengan Tuhan juga bersifat virtual karena kita nggak pernah bertemu secara secara onsite dengan Tuhan. Artinya kita bertemu secara fisik dengan Tuhan tidak. Kita juga bertemu secara virtual. Jadi mungkin lebih ke masalah soul kita, spirit kita tapi itu memang benar firman Tuhan kan bilang bahwa kita harus menyembah Allah dengan roh, bukan menyembah Allah dengan kedagingan kita, ya kan? Tapi memang kita harus datang dengan tubuh kita harus datang dengan kekudusan tubuh kita. Tapi yang menyembah Tuhan karena Tuhan roh, kita harus menyembah dalam roh.
Kalau menyembah dalam roh, maka virtual nggak menjadi masalah. Mau onsite, mau online, nggak jadi masalah gitu ya. Pertemuan ibadah bisa offline, bisa juga online. Dua itu nggak salah. Tetapi kalau pandemi udah selesai, tentu Ibrani 10:25 ini berbicara pertemuan yang bersifat onsite, bukan online. Ya, jadi ini penting. Bahkan dikatakan, tapi marilah kita saling nasihati dan semakin giat melakukan menjali hati Tuhan yang makin dekat gitu, Ibrani 10:25. Jadi di sini dinasihatkan untuk ketemu, baik ketemu online maupun offline, harus ketemu gitu. Ya, nanti kalau pandemi udah hilang, kita tentu bertemu secara onsite ya, kita bertemu langsung. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang pandemi ini membuat kehidupan kita nantinya mungkin sedikit ada perubahan atau mungkin banyak, tapi minimal sedikit, tapi mungkin juga banyak perubahan. Salah satu perubahan mungkin nanti kelompok kecil kita kalau kita susah ketemu onsite gitu, kita susah ketemu onsite, mungkin untuk pertemuan kelompok kecil kita banyak ketemu online, nggak apa-apa. Tadi saya sudah katakan, Zoom ini masih bagus untuk kelompok kecil. Karena kalau kelompok kecil misalnya sampai 10 orang, kita masih bisa nyalain video ya memang kalau handphone agak susah, mudah-mudahan handphone nanti juga bisa ya. Tapi sekarang handphone susah. Kalau Zoom handphone nggak bisa lihat semuanya. Tapi kalau pakai laptop kita masih bisa lihat muka gitu. Ya kan, saya masih bisa melihat muka kalian bisa lihat muka saya gitu kalau sedikit. Tapi kalau yang acara besar seperti ini di atas 20 orang mungkin udah susah gitu ya kan untuk kita bisa ketemu muka. Jadi cenderung Anda cuma dengar suara saya, ya kan, Anda bisa lihat muka dan suara saya, tapi mungkin saya nggak bisa lihat muka Anda. Kita nggak bisa interaksi, itu yang problem. Interaksi kita hanya lewat chat, paling-paling cuma itu gitu ya kan. Nah itu problem. Tapi kalau kelompok kecil masih sangat mungkin. Jadi saran saya kalau nanti kelompok kecil itu mau ketemu aja online. Jadi tiap bulan ketemu online. Kita cukup setahun ketemu 2 atau 3 kali offline. Kita ketemu di mana untuk kayak gathering besar, mungkin setengah hari gitu. Hari Sabtu gitu kita gathering setengah hari. Kelompok kecil gathering gitu, bisa makan bersama, sharing lebih luas di sana gitu, atau retreat bersama, silakan. Tapi pertemuan bulanan atau mingguan itu cukup online saja. Ya karena online lewat Zoom masih bagus gitu, itu masih bisa dilakukan. Nasihat untuk semakin giat melakukan untuk saling perhatian, saling dorong itu di Ibrani 10:24 itu melengkapinya. Kejadian pandemi menyadarkan kita pentingnya pertemuan onsite untuk saling perhatikan dan saling menasihati. Jadi walaupun kita bisa online, tapi kita rasa ada something yang miss ya, yang onsite perlu. Jadi pandemi ini juga mungkin selama ini kita juga agak take it for granted pertemuan onsite itu, kita agak take it for granted. Tapi setelah pandemi kita juga sadar bahwa pertemuan onsite punya nilai, punya makna, ya punya berkat yang tersendiri juga. Jadi saya merasa pertemuan onsite sangat penting. Walaupun saya tadi sudah katakan mungkin nanti kalau udah pandemi hilang, sudah new normal, kita juga masih bisa pertemuan online. Jadi kita akan combine, nanti kita akan hidup yang disebut hybrid ya atau blended. Jadi blended tuh kayak campuran online dan offline. Ya kan, jadi KTB online dan offline, jadi blended, jadi hybrid ya, jadi gabungan dua-duanya, gabungan antara online dan offline, kurang lebih seperti itu. Lalu kita hidup dalam dunia yang sangat individualistis, jadi kita memang hidup individualistis banget teman-teman ya, jadi sehingga kita lihat bahwa hidup tuh kita banyak mengalami hati yang sangat gloomy, hati yang sangat sedih, stres, depresi, kesepian, kehampaan, bahkan kita udah sering dengar orang sampai bunuh diri dan seterusnya, saudara. Ya kan, karena mereka tidak punya komunitas, ya kan, yang baik, ya kan. Nggak gampang memang. Dia mau mencoba punya komunitas pun nggak gampang gitu, ya kan. Karena kadang-kadang kalau dia salah, dia bertemu dengan orang, saudara, orang itu bisa memanfaatkan dia. Jadi kalau kita dalam kondisi yang lemah, kadang-kadang bukan dapat pertolongan orang justru memanfaatkan kelemahan kita untuk membuat kita makin terpuruk, saudara. Itu yang terjadi. Cewek misalnya yang lagi putus cinta didatangin cowok gitu, cowok dipikir cewek itu mungkin senang karena cowok itu memberi perhatian dan seterusnya, tapi tanpa dia sadar cowok itu memanfaatkan dia untuk meniduri dia dan akhirnya meninggalkan dia. Bukankah dia tambah lebih menyedihkan lagi ya? Udah kondisi sedih, dia tambah sedih. Karena itu teman-teman,
memang untuk membangun komunitas ini nggak gampang. Bahkan sesama orang Kristen pun sangat tidak gampang, karena tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen itu pasti baik. Saudara tetap mesti hati-hati dan was-was gitu ya kan, jaga-jaga diri, jangan sampai kita tertipu ya sama orang-orang Kristen yang tidak baik gitu, yang pinter ngomong tapi sebenarnya penipu, yang pinter ngomong tapi perusak hidup orang, kayak gitu-gitu. Kita harus hati-hati, kita mesti jauhi itu semua. Nah, covenant group, saudara ya, sekarang kita bahas covenant group. Nah, definisi dari covenant group adalah is composed of people, jadi terdiri dari orang-orang yang mengkomit diri mereka, ya, yang mengkomit itu mengikatkan diri mereka to helping and encouraging one another, untuk menolong maupun untuk membantu, menguatkan, encouraging, menguatkan semangat, ya, encouraging, memberikan semangat, menyemangati satu sama lain. Ya, as each prayerfully seeks to live out God's will in their life, di mana masing-masing ya dengan berdoa mencari kehendak Tuhan, ya, mencari untuk menghidupi ataupun to live out to untuk menekuni, untuk menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup mereka, kira-kira begitu. Itulah covenant group. Jadi covenant group ini adalah orang-orang yang mengikat dirinya, udah mengkomit, udah menetapkan dirinya untuk saling membantu, ya, untuk saling menguatkan, saling mendorong gitu, dan juga untuk masing-masing kita tuh berdoa mencari bagaimana bisa menghidupi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau kehendak Tuhan untuk saya menjadi dosen, bagaimana saya dapat teman yang bisa mendukung saya untuk menjadi dosen yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya untuk jadi pegawai negeri, saya mencari orang yang akan mendukung saya, menguatkan saya, untuk saya bisa menghidupi, ya kan, panggilan Tuhan sebagai pegawai negeri. Itulah covenant group. Ya, firman Tuhannya be devoted to one another in brotherly love. Firman Tuhan yang tadi kita baca 12:10 untuk kita saling mengasihi sebagai saudara. Saudara itu dia bilang be devoted to one another. Ada kata devoted tuh bagus banget ya. Jika seolah-olah kita harus mengabdikan diri kita pada satu sama yang lain. Ya, devoted itu satu ikatan, satu tekad untuk mengabdikan hidup kita dalam kasih persaudaraan gitu, brotherly atau sisterly love, ya. Jadi kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus tentunya. Kita harus devoted. Nah, ini covenant group adalah grup yang mendevote, ya, yang mengabdikan satu sama lain di dalam kasih Kristus, kasih Allah, kasih persaudaraan kita dalam Kristus. Lalu di Ibrani 10:25 kembali, kalau bahasa Inggris dibilang let us not give up meeting together. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti untuk bertemu, ya, meeting together. Meeting itu berarti bertemu, ya, secara bersama. Jadi kenapa ada kata let us not give up? Memang kadang-kadang meeting together itu kadang-kadang membosankan, kadang-kadang tidak mendapat berkat, kadang-kadang capek, kadang-kadang kita merasa terlalu berat misal dan seterusnya, ya. Jadi macam-macam lah bisa bikin give up. Mungkin juga yang sering bikin kita give up, kita lihat orang yang ke gereja itu munafik-munafik, jelek-jelek semua, ya kan, banyak munafik, banyak muna, kita langsung jadi ilfil lah untuk datang gereja, yang bikin kita give up untuk ke gereja. Atau bahkan kita lihat pendetanya, ya kan, kita tahu kehidupan pendeta maupun kehidupan penatuannya, kita tahu sehari-hari mereka, itu membuat Anda akhirnya give up, nggak mau datang. Tapi firman Tuhan bilang, let us not give up meeting together. Kita harus bertemu gitu, ya kan. Jadi kalau satu gereja Anda merasa tidak sejahtera, Anda mau coba gereja lain, silakan gitu, ya kan. Atau Anda berdoa supaya Anda tetap mau setia dalam gereja Anda, ya kan, itu memang kita rekomend yang tetap setia dalam gereja Anda. Anda berdoa supaya Anda bisa mengatasi ilfil Anda, ya, kekecewaan Anda, dan tetap bisa beribadah pada Tuhan, fokus pada Tuhan, dan fokus bagaimana Anda bisa jadi kesaksian dan jadi berkat di gereja itu, ya, enggak, bukan kita terpengaruh oleh orang-orang gereja itu, kita malah yang menggarami dan yang menerangi, menjadi terang bagi orang-orang di gereja itu, kira-kira begitu. Lalu apa yang dilakukan, saudara, dalam covenant group? Saya cuma ambil 3, di bukunya ada banyak, teman-teman, ya, tapi saya ambil 3 di sini sebagai contoh aja.
sharing your story and your authentic self. Jadi kita membagikan kisah hidup kita maupun keautentikan diri kita apa adanya lah, diri kita apa adanya, autentik aja. With small group who listen with you, dengan orang teman-teman kelompok kecil kita yang mendengarkan kita, for God's word for your life, ya, untuk mendapatkan firman Tuhan bagi hidup kita. Ya, mereka mendengarkan kita untuk firman Tuhan yang cocok buat kita. Jadi waktu kita share story kita, authentic self kita, teman-teman kita bisa membagikan firman Tuhan untuk kita, misalnya. Itu maksudnya kira-kira begitu. Itu dilakukan dalam kelompok ini. Jadi memang kelompok ini bisa PA, biasanya melalui PA atau sharing firman, sharing sabteduh, atau sharing story, ya kan, yang dimana bisa membagikan firman untuk menguatkan. Practicing the one another of Scripture. Jadi di dalam kelompok ini kita coba mempraktekkan semua kata-kata one another. Dalam buku ini dikumpulkan di one another ya, di belakang. Ada banyak ya one another di Alkitab, ada 60-an kalau nggak salah. Atau 20-an atau 60, saya lupa, 20-an mungkin. One another ya. Jadi misalnya hendaklah kamu merendahkan diri satu dengan yang lain, itu salah satunya. Hendaklah kamu memperhatikan seorang dan yang lain. Macam-macam one another. Jadi praktekkan itu one another di Alkitab itu dalam konteks committed dalam konteks di mana kita ini komunitas yang committed, komunitas yang sudah lebih sungguh-sungguh, yang sudah berjanji untuk sungguh-sungguh menghidupi firman dan seterusnya, kira-kira begitu. Praktekkan one another itu, saling maafkan, saling mengasihi, saling menghormati semuanya, ya, saling mengampuni, allowing others to know you well enough. Jadi izinkan orang lain untuk mengenal diri Anda secara baik, ya, secara memadai, baik gitu. To speak the truth to you. Sampai mereka bisa mengatakan kebenaran kepada kita. Artinya mereka memberi teguran, memberikan masukan, memberikan firman Tuhan kepada kita, gitu ya. Kalau kita nggak kenal dengan baik, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka nggak berani menyampaikan itu pada Anda, takut Anda tersinggung karena belum mengenal dengan baik. Tapi kalau dia udah kenal kita dengan baik, mereka udah nggak sungkan untuk menyampaikan karena tahu Anda nggak marah kok kalau kasih masukan, Anda senang kok dikritik, Anda senang kok dengan firman Tuhan, kayak gitu ya. Mereka udah kenal Anda dengan baik. Jadi itu penting sekali. Atau yang kedua, kalau mereka nggak kenal kita dengan baik, mereka nggak tahu mau sampaikan apa kepada kita. Sehingga mereka nggak bisa ngomong apa-apa kepada kita. Karena mereka nggak tahu sebenarnya masalah, nanti takut salah ngomong. Ya, tapi kalau dia kenal dengan baik, dia bisa dapat firman Tuhan. Oh iya ya, aku juga pernah ngalamin seperti yang dia ngalamin. Kayaknya Tuhan menguatkan saya melalui firman ini. Langsung kita ambil firman itu juga kita bagikan ke teman kita yang punya pengalaman yang kita pernah alami. Kalau kita kenal baik dia. Jadi karena itu, to know you well enough itu penting banget. To know you well enough. Jadi kita harus mengenal teman-teman kita dengan baik sekali, ya, dengan baik, dengan cukup baik, gitu kira-kira begitu ya. Dan hasil ya, fruitnya, buahnya di sini Pak, buah ya, result, artinya resultnya. Buah dari covenant group ini adalah journeying with others. Oh, hasilnya banyak di sini, ada mungkin hampir 10 kali. Tapi saya cuma ambil satu karena slide-nya nggak, dan juga waktu kita nggak banyak untuk bahas semuanya. Journeying with others in transparent and authentic ways. Jadi kita berjalan bersama dengan sesama kita dalam keterbukaan, dalam otentik, tidak ada kepalsuan di situ ya, kesejatian, keterbukaan, dan dengan cara-cara yang terbuka, dengan jalan yang terbuka, dan dengan kesejatian kita that lead deeply, yang memimpin secara dalam into the reality of being God's family, ya, ke dalam realitas menjadi keluarga Allah. Bagaimana menjadi keluarga Allah yang saling mengampuni, saling mengasihi, saling menerima, kira-kira begitu ya, saling memahami, tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan, tapi saling membangun, kurang lebih seperti itu. Itu yang diharapkan, dan waktu saya lihat ini indah banget kalau ini bisa terjadi. Ini yang diharapkan. Bahkan dalam buku ini dia bilang grup ini juga sering bisa dipakai oleh Tuhan untuk healing. Jadi kalau kita semua punya luka-luka yang masa lalu kita, luka dalam emosi kita, luka di dalam hati kita, ya kan, itu bisa mengalami pemulihan, kesembuhan, ya, mengalami pemulihan, kesembuhan melalui covenant group kalau kita bersekutu cukup lama, karena melalui
kita saling terbuka dan saling mengampuni, saling memberikan. Jadi kita juga melalui covenant group kita membagikan anugerah Allah ya kepada teman-teman kita. Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kemurahan Allah kita bagikan kepada sesama. Itu covenant group indah sekali kalau kita bisa terapkan. Sebenarnya covenant group ini nggak banyak beda dengan small group kalau kalian lihat ya. Tapi kualitasnya ini yang dalam ya, kualitas yang dalam. Nah, covenant group ini biasanya kita buat covenant, buat perjanjian. Covenant ini kita buat perjanjian ini misalnya kita berjanji dengan grup kita itu kita buat itu di hadapan Tuhan, maka dibilang covenant. Jadi perjanjian kita lakukan di hadapan Tuhan, maka disebut covenant group gitu ya. Jadi di dalam covenant ini kita buat perjanjian untuk kita berjanji. Ya saya nggak tahu kalian pernah buat nggak, saya di kelompok kecil, saya waktu mahasiswa maupun alumni biasanya saya bikin perjanjian ya, bikin covenant, maka disebut covenant group. Kami berjanji misalnya kita berjanji pertama untuk saling mendoakan, yang kedua kita janji untuk prioritaskan untuk hadir. Jadi kita udah janji tuh nggak boleh nggak hadir, ya kan kita komit untuk hadir gitu. Terus yang ketiga kita berjanji untuk saling perhatikan misalnya, dan kita berjanji untuk tidak marah kalau kita dikritik, diberi masukan. Kita janji kita nggak akan marah, kita akan belajar untuk menerima dengan bijaksana masukan-masukan yang ada dan seterusnya teman-teman ya. Jadi kita bikin berapa tuh jangan banyak-banyak, bikin aja 5 atau 6, paling banyak 7, angka 7 indah ya, 7 perjanjian bersama kita yang kita anggap penting gitu untuk kita bangun dalam covenant group ya, untuk menolong kita terbuka dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah accountability partner ya. Nah dari buku ini juga saya ambil definition, dia bilang I appropriately and reciprocally disclose struggle. Jadi secara appropriate itu secara tepat lah, secara tepat. Reciprocally ya secara tepat, secara apa namanya, mungkin sebelumnya juga perlu ada kesabaran, ada ketelatenan mungkin kayak gitu ya, walaupun bisa berarti yang lain. Tapi disclose struggle, kita membuka pergumulan kita, disclose itu kita membuka diri kita, membuka struggle kita, kegagalan kita, pencobaan, godaan-godaan yang kita alami, to a godly friend, ya, kepada teman kita yang saleh, yang kita tahu dia saleh, dia orang yang takut akan Tuhan. Kalau jadi carilah teman Anda yang seperti ini, godly friend, who is committed to asking hard question. Jadi dia akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang berat, yang hard, yang sulit, ya, yang sulit dijawab. Willing to challenge kita, dia juga bersedia untuk challenge kita, untuk menantang kita gitu, and given to encouragement and prayer. Dan dia juga komit dan bersedia untuk mendorong, menguatkan kita dan juga mendoakan kita. Itulah accountability partner. Jadi accountability partner adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, yang kita bisa ngomong terbuka dengan dia. Kita bisa disclose struggle kita, ya, pergumulan kita, kegagalan kita, dan temptation. Ya, mungkin kalau kita ngalamin pencobaan untuk pornografi, kita share gitu. Saya masih ingat dulu waktu saya masih mahasiswa, saya share ini kepada rekan teman, ya kan, saya share tentang godaan untuk masturbasi, godaan untuk apa gitu, untuk kita saling doakan teman ya. Jadi saling menolong dan kita committed untuk asking hard question, willing to challenge ya. Kita juga bersedia ditantang, dia juga bersedia menantang kita dan juga mau mendoakan dan menguatkan kita. Itulah accountability partner. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tentu buku lain yang Anda baca mungkin agak sedikit beda, tapi kurang lebih orang ini adalah orang yang godly dan dia committed untuk membantu kita, ya, membantu kita untuk terus bertumbuh. Lalu firman Tuhannya adalah therefore confess your sin. Jadi di Yakobus 5:16 kita mengaku dosa kita, confess your sin to each other. Kita mengaku dosa kita dengan orang lain, dengan sesama kita, and pray for each other. Kita saling mendoakan supaya kita saling sembuh, ya, supaya kita tuh mengalami kesembuhan. Jadi ini kalau kita sakit, entah itu sakit fisik maupun juga sakit hati dan seterusnya, kita bisa mengalami kesembuhan kalau kita mau saling mengampuni dosa dan saling mendoakan. Nah ini kalau Anda bisa bertemu dengan orang yang Anda bisa saling mengaku dosa dan saling mendoakan, inilah yang mungkin disebut accountability partner.
diambil dari Yakobus 5:16 gitu. Atau Galatia 6:1-2 tuh ya Anda bisa bacalah itu 2 ayat lagi ya, bagaimana menguatkan untuk pentingnya ada accountability partner seperti itu. Tentu esensinya lah yang pentingnya. Lalu apa yang dilakukan dengan accountability partner? Pertama dibilang authentic self-revelation, jadi secara tidak pura-pura ya, tidak palsu, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kita membuka diri kita dan confess, ya mengakui diri, mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita gitu. Lalu giving and receiving correction and input. Jadi melalui accountability partner ini kita memberi dan menerima koreksi-koreksi, ya kan, koreksi itu mungkin perbaikan-perbaikan dan input, masukan-masukan. Praying for one another, kita saling doakan yang seperti tadi di Yakobus 5:16. Contacting one another in time of temptation and need. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang akan saya telepon kalau saya ada dalam kebutuhan untuk didoakan. Kebutuhan need itu bisa dalam arti saya butuh hikmat, saya butuh pimpinan Tuhan untuk bagaimana memutuskan keputusan yang bijak. Ya saya lagi butuh itu, maka saya akan hubungi dia. Ya, waktu saya tergoda, waduh saya bakal jatuh nih ke dalam dosa, entah jatuh dalam dosa kompromi di kerja atau jatuh dalam dosa selingkuh atau berzina atau apapun gitu ya, kita langsung kontak teman kita itu untuk minta dia doakan kita gitu ya, untuk dia ingatkan kita, untuk dia jaga kita, kasih masukan pada kita bagaimana supaya kita nggak jatuh kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan 3 contoh ini udah cukup bagus untuk memperlihatkan itu ya accountability partner. Dan hasilnya adalah, ini saya simpulkan aja, hasilnya banyak banget tapi saya simpulkan supaya kita bisa hidup setia kepada Tuhan dan dalam ketaatan dan kekudusan. Nah teman-teman, kadang-kadang banyak yang jatuh, alumni-alumni yang jatuh karena dia nggak punya accountability partner. Bahkan teman-teman, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena dia nggak punya accountability partner ya. Kalau dia hamba Tuhan yang hebat gitu ya kan, hebat banget dia gitu, nggak ada yang bisa menegur dia, dan dia nggak usah kasih accountability kepada orang lain karena dia yang paling tinggi di gereja, dia bosnya, di lembaga dia yang paling tinggi. Jadi dia nggak bisa memberikan pertanggungjawaban kepada siapapun kecuali pada Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak kelihatan gitu ya kan, Tuhan kan nggak kelihatan. Dia memberikan atau tidak memberikan nggak ada yang tahu gitu. Dia bisa nggak sadar bahwa dia tidak memberikan accountability pada Tuhan gitu ya kan. Karena itu accountability partner ini penting untuk Tuhan pakai gitu ya kan. Karena Tuhan bilang kalau kamu nggak mengasihi sesamamu, saudara-saudaramu yang kelihatan, bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ya kan. Jadi kita bisa accountability itu kita berikan kepada orang yang kelihatan ya, dan kita berharap dia dipakai Tuhan. Ya dia mewakili Tuhan untuk menerima accountability kita, kira-kira begitu ya. Jadi ini konsepnya harus kita pahami gitu ya, bahwa ini konsep untuk kita bertanggung jawab, itu penting banget. Kalau enggak kita bisa korupsi, kita bisa jatuh ke perempuan, kita bisa jatuh ke perjinahan, percabulan, segala macam dosa. Kita bisa jatuh, saudara, kalau kita nggak punya accountability partner. Jadi accountability partner itu akan menolong kita dalam hidup ketaatan dan kekudusan hidup. Ya, jadi kalau saya punya accountability partner, saya akan hidup kudus, saya nggak akan jatuh. Karena teman saya kan firman Tuhan tadi bilang, berdua, bertiga lebih baik daripada seorang diri kan. Berdua, tali 3 lembar lebih kuat daripada lebih bertahan dari cuma 1 lembar gitu, lebih gampang putus, lebih gampang tergoda gitu. Tapi kalau 3 lebih sulit karena saling membackup, saling mengingatkan, saling menolong, bahkan saling saling menjaga, melindungi, kira-kira begitu kalau ada teman saudara ya. Misalnya kalau saya lagi tergoda banget gitu, atau cewek, misalnya soal cewek dia tergoda banget gitu, dia udah mau jatuh, mungkin kalau temennya langsung bilang, udah kamu malam ini tempat tidur di rumahku aja gitu, atau di kosku aja. Biasanya dengan gitu menolong saudara, dia akhirnya teralihkan dari godaan itu. Jadi kadang-kadang kalau menolong teman-teman seperti itu. Bahkan kalau menolong teman yang lagi bikin skripsi untuk tesis, untuk S2 atau S3, kadang-kadang kita bilang, udah kamu ke rumah aja, jadi kamu tinggal di sini 2 minggu atau 3 minggu gitu ya kan, itu bisa menolong. Karena dengan dia keluar dari lingkungan dia yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif, menolong dia akhirnya bisa lebih fokus.
Ya kan, karena ada kita yang terus mengingatkan dia untuk fokus, akhirnya dia bisa fokus untuk ngerjain. Dulu waktu saya bikin skripsi, saya masih ingat juga kita bersama-sama berapa teman. Kalau sendirian aja tempat kos, waduh, biasanya banyak godaan, akhirnya nggak jalan-jalan skripsinya gitu ya kan. Tapi dengan beberapa teman kita komit untuk bertemu, untuk ngerjain bersama gitu, lebih jalan. Kamu udah sampai bab berapa? Saling mengingatkan dan seterusnya. Demikian juga accountability partner ini di dalam pertumbuhan rohani kita butuh teman-teman seperti itu yang bisa menolong kita ya di dalam pertumbuhan rohani kita. Ya, tinggal dua slide lagi, tekan dan berakhir. Disiplin bertemu dan bersekutu ya, ini disiplin S tadi, di S disiplin, yaitu disiplin sharing, tapi disiplin sharing ini melalui pertemuan dan bersekutu. Jadi untuk sharing your life with others, sharing my life atau share my life with others through community, ya itu kita lakukan pertama tentu ibadah minggu, ya online maupun offline nggak boleh diabaikan. Seberapapun kita sibuk, itu komit kita harus ibadah minggu. Ya kan, jadi ini minimal banget, minimal kita harus punya ibadah minggu. Kalau nggak punya, udah habis lah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya kan, kita nggak bisa lagi dipelihara, dijaga. Kita udah nggak mau, kalau kita nggak punya ibadah minggu, menunjukkan kita juga nggak mau share my life gitu. Jadi dengan share, waktu kita mau ibadah minggu, kita share our life. Kita share our life with others sebenarnya. Kita bagi hidup kita mau datang, kita mau ikut. Orang lain juga jadi semangat, lihat yang lain juga ikut ibadah. Tapi kalau semua nggak mau, semua nggak datang, akhirnya bubar gereja itu. Ya kan. Lalu yang kedua tentu persekutuan kelompok kecil, saudara. Apakah ibadah keluarga, kalau kalian yang sudah menikah, kalian bikin ibadah keluarga tiap minggu, itu penting banget gitu, itu bagus banget. Ya kan, kalau ada ibadah keluarga ya untuk sementara ibadah keluarga dulu lah. Ibadah dengan yang lain, KTB Pasutri dan seterusnya bisa dilakukan, tapi mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Karena ibadah keluarga setiap minggu aja itu udah bagus. Bagi teman-teman yang belum berkeluarga, mungkin covenant group dalam bentuk kelompok kecil, saudara, itu sangat bagus. Kalau kalian punya KTB, punya kelompok kecil, itu bagus banget gitu. Itu penting banget kalian jaga. Apakah sebulan sekali atau sebulan 2 kali, ya kan, atau seminggu sekali, terserah. Ya, tergantung komitmen kalian kan dan juga kebutuhan rohani kalian. Lalu yang ketiga, accountability partner. Idealnya dengan salah satu orang dari small covenant group kita. Jadi kalau kita udah punya covenant group, salah satu dari mereka, entah itu pemimpin kelompoknya atau sesama anggotanya, yang kita lihat dia sangat saleh, dia orang yang godly friend tadi ya, teman yang saleh itu, dialah yang akhirnya menjadi accountability partner. Jadi kita ajak dia, yuk, mau nggak kamu jadi accountability partner saya gitu ya kan, dimana kita bisa share ya kan dan seterusnya. Kalau kalian udah ikut GCLC dan udah kenal teman-teman di GCLC ini dan kalian tahu ada teman yang kalian lihat saleh orangnya, kalian bisa ajak dia menjadi accountability partner kalian gitu. Jadi accountability partner bisa dari kelompok kecil Anda ataupun dari di luar kelompok kecil Anda bisa. Dan yang keempat, teman-teman, adalah relasi di tempat kerja. Ini yang di luar komunitas Kristen ya, yaitu relasi tempat kerja kita. Di relasi tempat kerja kita bisa dengan yang sesama Kristen maupun yang tidak sesama Kristen. Waktu dulu saya di kampus, waktu saya kerja juga saya punya teman-teman yang tidak seiman yang menjadi teman saya gitu. Ini melalui persahabatan ataupun kesejawatan. Kesejawatan nanti sama-sama kita di bagian itu, ya kan, sama-sama kita sebagai teknisi, sama-sama kita sebagai manajemen, apapun sebagai staff, ya kan. Jadi kita persahabatan maupun kesejawatan kita. Kesejawatan berarti kolega kerja kita, kurang lebih gitu. Nah, kita saling mendukung, saling percaya, saling peduli, saling membantu. Ya, terutama gunakan waktu istirahat dengan baik, saudara. Itu sangat penting. Gunakan waktu istirahat. Jadi kalau kita istirahat, ya kita usahakan makan 20-25 menit sudah selesai gitu. Sisanya kita gunakan untuk bisa berelasi dengan teman kita gitu ya, teman-teman kita yang lain. Bayangkan kalau tiap minggu tiap hari kita ketemu dia cuma 15-20 menit saja, tapi kita bisa ngobrol sedikit, saudara, itu luar biasa menurut saya ya. Luar biasa. Saya lihat istri saya di rumah sakit, dia bisa punya berapa teman yang dekat sekali ya. Baik itu yang Muslim, yang Hindu, saudara yang Katolik dan seterusnya. Dia bisa punya berapa yang sangat dekat sekali dan kayak saudara gitu. Saling bantu, saling mendukung, saling percaya, ya kan, saling peduli, saling bantu kayak gitu. Saudara, itu indah banget dan itu jadi kesaksian banget gitu kita sebagai orang Kristen.
dan mereka tuh biasanya jadi orang-orang yang sangat sangat baik sama orang Kristen. Mereka nggak yang benci orang Kristen gitu ya kan. Itu luar biasa kalau kita punya kedisiplinan itu. Nah, berkatnya, saudara, berkat dari disiplin ini adalah kita alami kehadiran Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, tentu kalau pertemuan ibadah yang besar lebih luar biasa lagi. Sebab Tuhan Yesus bilang 2 atau 3 orang aja berkumpul dalam namaku, ya kan, aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun kalau baca di Matius 18, konteksnya itu untuk saling menegur, saling memberi masukan, tapi menurut saya ini juga untuk dalam konteks gather, kan berkumpul, gather together. 2-3 orang, bisa juga ini untuk kelompok kecil, covenant group, ya kan, dan akan alami kehadiran Tuhan, karena Yesus bilang di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Makanya nggak heran kan, waktu kita mahasiswa, alumni, waktu kita kelompok kecil, kita merasa setelah ikut kelompok kecil itu banyak berkat yang kita dapat. Kenapa? Karena Tuhan hadir, Tuhan yang bicara, Tuhan yang pakai firman-Nya yang kita baca, yang dalam bentuk tulisan itu menjadi hidup, berbicara ke dalam pikiran hati kita karena kehadiran Tuhan gitu. Lalu kita alami pekerjaan Tuhan, saudara ya. Jadi kita alami bagaimana Tuhan bekerja melalui orang lain untuk menguatkan kita, menegur, menasihati, menghibur kita gitu, ya kan. Dan melalui persekutuan ini kita akhirnya mendapatkan spiritual friend, mendapatkan covenant group atau accountability partner, saudara. Kita bisa, kalau Anda nggak terlibat, nggak mau disiplin dalam bersekutu, ya, dan bertemu dengan orang percaya, Anda nggak akan dapat spiritual friend, nggak akan punya covenant group, nggak akan punya accountability partner. Tapi kalau Anda punya itu indah banget, saudara. Lalu kita akan alami kegembiraan dan sukacita. Ya kan, kalau kita baca di Kisah 2:46, dia bilang, and day by day, attending the temple together, mereka berkumpul di dalam bait Allah, breaking the bread in their room, mereka memecahkan roti atau makan di rumah masing-masing. They receive their food with glad and generous heart. Mereka menerima makan itu dengan hati yang gembira dan dengan hati yang murah hati. Murah hati karena mereka saling membagi makanan, saling bagi jadi murah hati. Tapi juga ada kegembiraan, ada gladness, saudara. Jadi kita lihat persekutuan Kristen itu ada gladness-nya. Gladness, jadi kita bisa bilang ada the joy of meeting together, ada the joy of eating together, ada the joy of singing together, ada the joy of worshiping together, ya kan? Jadi ada the joy of interacting, of sharing together. Jadi itu kegembiraan, ada sukacitanya lah, ada gembiranya. Itu buah dari berkat dari kalau kita mau disiplin dalam sharing, disiplin dalam persekutuan. Ya, kita alami sukacita waktu bertemu, waktu bersekutu, sharing dan melayani dan seterusnya. Alami pembentukan, baik diri kita maupun hidup kita dibentuk. Kita diasah, diperkaya melalui interaksi orang lain, ya. Jadi karakter kita, sikap, pengetahuan, hikmat, keterampilan kita diasah, dibentuk, diperkaya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai penutup, teman-teman, pentingnya Christian community menurut Henry Nouwen adalah the place where we keep the flame of hope. Jadi tempat di mana kita menjaga ataupun memelihara api pengharapan, semangat pengharapan, ya, api pengharapan alive among us, pengharapan akan kebangkitan Kristus, pengharapan akan pengharapan bahwa nanti kita kebangkitan Kristus yang merubah hidup kita, pengharapan bahwa nanti Kristus akan datang kedua kali dan kita akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan, ya kan. Take it seriously so that it can grow and become strong in us. Ya, kita bisa bertumbuh. Ya, kita sungguh-sungguh, jadi itu membuat kita sungguh-sungguh juga dalam pengharapan yang bersama Tuhan, dan itu membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat di dalam kita. Itu berkat dari Christian Community. Ya, mudah-mudahan itu yang saya bisa bagikan. Terakhir, refleksi pribadi ini nanti ini saya taruh aja begini, teman-teman bisa catat. Saya usul teman-teman pakai ini untuk coba refleksi nantinya ya, selesai ini atau ya, sesudah ini. Jadi ini PR selama seminggu ini, ya, minggu depan kita akan ketemu lagi. Ya, mungkin kalian mudah-mudahan minggu depan saya akan ingatkan kembali. Mudah-mudahan kalian sudah melakukan PR ini sehingga lebih menjadi berkat gitu. Ini untuk penerapan, teman-teman, untuk penerapan pembelajaran hari ini supaya nggak cuma kita dengar terus kita lupakan gitu, tapi
ada yang kita lakukan setelah kita dengar ini, apa yang kita mau perbaiki, apa yang mau kita tingkatkan, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu menolong. Ya, saya akan keep di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman, sekarang waktunya jawab. Sebelumnya mungkin saya balikin ke Kiki. Kalau Kiki mau ajak nyanyi dulu atau terserah. Silakan Kiki. Suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Lebih dekat supaya nggak pecah. Suara agak sedikit pecah. Sekarang terdengar? Ya, terdengar. Ya, silakan. Aku coba lanjut. Pertanyaan ya, Pak? Iya, silakan. Pertanyaan cukup banyak. Langsung pertanyaan boleh, mau nyanyi dulu juga boleh, terserah kamu. Mau langsung ya boleh. Coba aku bacakan pertanyaan pertama ya, Pak. Iya. Yang pertama, alumni ini mengatakan, kita memang diajar untuk mengasihi dengan tulus. Tapi seringkali ketulusan itu diuji ketika kita tidak mendapatkan hal yang kita harapkan. Misalnya kita perhatian ke teman-teman yang mengalami kedukaan, tapi kalau pas kita mengalami kedukaan, kita nggak dapat perhatian yang baik dari teman-teman, dan ini terkadang membuat hati kita sedih. Bagaimana mengajar hati kita untuk tetap tulus mengasihi dan tidak berharap, karena kita tahu bahwa kita ini makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain. Satu dulu ya. Ya. Nah, memang inilah firman Tuhan, teman-teman ya. Jadi seringkali kalau kata Tuhan Yesus gini, kalau kita berbuat baik dan mengharapkan orang lain juga membalas, Tuhan Yesus kan tak bilang, apa bedanya kita dengan pungut cukai dan orang berdosa, betul nggak? Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai muridnya itu, coba kita baca lagi dari Matius 5. Ya kan, Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya beda. Murid-muridnya itu tidak hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada dia. Ya kan, bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kalian bikin pesta, ya itu jarang kita lakukan, tapi katakanlah kita nggak lakukan, tapi paling tidak kita tahu prinsipnya, ya kan. Maksudnya prinsipnya tuh sama seperti misalnya kalau orang tampar pipi kiri, kita beri pipi kanan, kan kita nggak pernah lakukan itu, ngerti ya. Kita nggak pernah kalau ditampar pipi kiri, kita sodorkan pipi kanan. Tapi kita ngerti maksudnya Tuhan Yesus, kalau kita ditampar pipi kiri, kita berikan pipi kanan, artinya kita siap untuk mengalami yang lebih buruk dari itu, gitu. Ya, kita nggak, seolah-olah kamu jangan marah kalau kamu ditampar itu, kamu harus siap juga untuk mengalami lebih buruk dari dia, gitu, kurang lebih. Kita harus siap untuk, istilahnya kalau dia minta kita jalan 1 mile, kita siap untuk jalan another mile, gitu ya kan, extra mile, istilahnya kan, istilah extra mile itu. Jadi kita siap untuk yang lebih, gitu ya kan. Nah, sama juga kalau kita, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berbuat baik sama orang lain, kamu jangan mengharap kembali itu. Kalau kamu berbuat baik pada dia, ya kan, sukacita kamu adalah waktu kamu berbuat baik pada orang lain. Itu sukacita gitu. Jangan sukacitamu adalah kalau orang itu membalas kamu gitu. Walaupun tadi saya katakan bahwa berilah perhatian maka kamu dapat perhatian. Betul, itu secara umum kita akan alami. Tapi saya tadi udah ngomong juga, tentu tidak semua. Ya kan, ada juga yang tidak. Nah, karena itu kita sebagai orang Kristen, kita jangan punya sikap saya mau beri perhatian, saya berharap dia perhatiin saya gitu. Enggak, sebenarnya bukan gitu, ya kan. Sebenarnya saya beri perhatian tanpa mengharapkan. Tapi kalian akan lihat juga bahwa sebenarnya dengan Anda beri perhatian tanpa mengharapkan, kalian juga dapat perhatian. Itu yang menarik gitu. Itulah firman Tuhan gitu. Tapi kalau kalian melakukan untuk mengharap, biasanya justru nggak dapat gitu. Biasanya nggak dapat karena itu sangat egosentrik. Nah, itu yang kita mesti sadar bahwa hidup yang berpusat diri itu hidup yang sangat tidak berkenan sama Tuhan. Jadi kita nggak akan alami berkat Tuhan kalau hidup kita berpusat pada diri. Kalau Anda hidup berpusat pada diri, maka lebih banyak kekecewaan. Anda akan kecewa. Anda akan kecewa sama sesama, bahkan Anda akan kecewa sama Tuhan akhirnya kalau Anda hidup untuk berpusat pada diri. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai hidup Anda berpusat kepada diri. Buat saya pertobatan, kalau firman Tuhan bilang bertobatlah, percayalah pada Yesus, bertobatlah. Bertobat itu sebenarnya bukan cuma berpaling dari penyembahan berhala kepada Tuhan. Memang ada ayatnya berpaling dari, kalau perjanjian lama, berpalinglah dari berhala-berhala kepada Tuhan gitu. Lalu di perjanjian baru juga kita datang ke Tapanuli, kita berpalinglah dari penyembahan animisme kepada Tuhan misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya bertobat yang paling esensi saudara adalah
kita berpaling dari self-center ke Christ-center. Berpaling dari hidup yang berpusat pada diri kepada hidup yang berpusat kepada Allah. Itulah pertobatan. Itulah esensi pertobatan. Makanya kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, saudara, Anda akan lihat bahwa buah dari pertobatan mereka waktu Petrus berkhotbah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Setelah itu, apa yang kita lihat? Setelah itu kita lihat mereka share makanan mereka, share apa yang mereka miliki, mereka jual yang mereka miliki, mereka bagikan kepada orang lain. Bukankah itu kelihatan banget kehidupan yang sudah tidak lagi self-center, hidup yang Christ-center, yang lebih mengutamakan Tuhan gitu ya kan. Itulah yang kita lihat dari orang jemaat mula-mula itu. Anda akan lihatlah, coba Anda PA lagi jemaat mula-mula, baca lagi, renungkan itu, Anda akan lihat satu bentuk komunitas yang sudah tidak lagi self-center. Itulah ciri dari jemaat mula-mula. Jadi berarti itulah buah dari pertobatan. Itulah apa ya esensi pertobatan, yaitu kita tidak lagi hidup berpusat pada diri, tapi hidup berpusat Kristus. Sehingga ya memang kalau kita akhirnya yang tadi dikatakan kita beri perhatian, kita menolong orang, kita kalau udah nggak self-center, kita nggak melakukan itu untuk dapat balikan. Bahkan teman-teman, kalau kita belajar Alkitab, kalau kita berbuat sesuatu, kita kata Tuhan Yesus, kalau kamu berbuat sesuatu dan mengharapkan balasan, kamu udah nggak ada lagi upah di surga, kamu sudah dapat upahmu di dunia, kata Tuhan Yesus. Maka selain murid Kristus, berarti kita diajarkan kalau berbuat baik sama orang, kita nggak mengharapkan balik, gitu ya kan, nggak mengharapkan balik gitu. Semakin kita nggak dapat, semakin besar upah kita di surga. Artinya kita sedang menabung di surga, ya kan? Semakin banyak yang Anda lakukan di dunia dan Anda dapat balasan, udah nggak ada lagi upahmu di surga, gitu. Itu bukan lagi berbuat baik, bukan lagi menolong orang, tapi itu cuma transaksi, take and give. Saya give, saya take, ya kan? Saya give and take. Jadi take and give seperti itu transaksi yang bisnis lah, boleh bilang kayak transaksi bisnis seperti itu ya kehidupan kita. Nah seharusnya supaya anak Tuhan enggak. Kita ini orang-orang yang memberi dan tidak mengharapkan kembali. Walaupun saya tadi katakan dengan prinsip firman Tuhan, berilah kamu akan menerima. Itu janji Tuhan. Tapi saya nggak pernah motivasi saya dengan harapan untuk menerima. Itu enggak. Ya, kalau saya kasih perhatian, kita harus sadar bahwa the joy of giving without expecting, gitu ya kan, ada joy-nya. Maka Tuhan Yesus dikutip oleh Paulus, kata Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu salah satu prinsip yang kita mesti pahami. Mudah-mudahan jawab ya Kiki. Kalau enggak, boleh ditambah atau Menjawab Pak. Coba arahkan sudut pandang kita kepada Kristus yang pertama. Jadi sebaiknya mungkin ketika kita mengalami pikiran-pikiran yang kita pun seharusnya tidak kita pikirkan seperti itu. Selanjutnya saya coba tanyakan ya Pak. Benar. Bang, bila kita melihat, merasakan, dan mengetahui ada masalah pada teman kita, tapi sepertinya kita bukan accountability partner buatnya, dia juga nggak percaya sama kita, apa perlu dan baik bagi kita untuk menolong dan menegurnya, atau perlukah kita mengkomunikasikan kepada orang yang mungkin dekat dengan dia? Silakan Bang. Itu pertanyaan nomor berapa ya? Nggak ada di chat ya? Oh ini awal-awal, tapi dia kedua kok. Jadi ada private message. Oh, itu private message. Jadi waktu Pak Tadius sharing ini udah pertanyaan udah masuk. Oke. Ya. Boleh diulang soalnya saya pikir ada di chat saya bisa baca juga gitu. Boleh kamu ulang mungkin secara prinsip aja. Ya. Jadi dia ini punya teman, dia melihat teman ini ada masalah, tapi saya ini bukan accountability partnernya dia. Oke. Dan sepertinya orang itu nggak percaya sama aku, Bang. Nah, baiknya aku negor dan tolong dia, atau aku komunikasikan ke orang lain ya yang dekat sama dia. Oh ya, oke. Kalau itu sih sebaiknya dia komunikasikan ke accountability partner dia yang lebih dekat, yang bisa lebih tegur dia daripada kita gitu ya kan. Saya rasa itu aja sih. Jadi jangan Anda tapi kalau Anda tahu ada orang yang lebih dia dengar, Anda sampaikan kepada orang itu gitu ya kan. Siapa tahu orang itu orang itu mungkin lebih kenal dia sehingga orang itu bilang, oh orangnya memang gitu, jadi dia nggak bermaksud gitu mungkin. Siapa tahu, betul nggak? Karena dia lebih tahu
daripada kita. Jadi mendingan lewat orang itu. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini baru yang kayaknya untuk everyone, kelihatan semuanya. Sebenarnya Pak Tadius, seperti apa sih kita harus berelasi? Apakah kita nggak boleh berelasi sama sekali dengan orang yang memiliki karakter nggak baik, atau tetap boleh dengan batasan tertentu? Ya, kalau firman Tuhan sih bilang kita harus ramah dengan semua orang, kita harus baik dengan semua orang, ya kan? Tidak hanya dengan orang-orang yang dibilang bahwa jangan bergaul dengan orang, jangan bergaul dengan orang sombong, nanti kamu menjadi sombong. Tentu maksudnya adalah bergaul dekat, bergaul sering, bergaul intens, mungkin kira begitu, ya kan? Sebab kalau Anda cuman ketemu dia, say hello dan seterusnya, ya sapa dia di kantor misalnya, di kantor ada orang yang sombong di tempat kita, bahkan mungkin dia satu kantor, satu ruangan sama kita gitu, ya kan? Anda nggak boleh bergaul menjadi teman dekat dia, itu aja nggak boleh, ya kan? Anda bergaul profesional aja, hanya dalam kaitan kerja, ya kan, dalam kaitan kerja aja kita bergaul sama dia, dan kita bergaul dengan hati-hati supaya kita tidak terpengaruh oleh dia, kira-kira begitu yang saya usulkan, ya kan. Jadi memang betul kalau tadi pertanyaannya Trinita dibilang bahwa tetap boleh dengan batasan tertentu, betul, ya tetap boleh dengan batasan tertentu, dengan batasan bahwa jangan sampai kita meniru dia, jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu sering berinteraksi sama dia karena kita tahu akan buruk, dan jangan mempercayakan diri kita untuk dibentuk oleh dia, jangan. Ya, jangan belajar apapun yang buruk. Kalau belajar untuk kerja dalam hal lain, pengetahuan nggak apa-apa. Dosen kita juga ada yang sombong, ya kan, kita nggak mau. Tapi kita oke, pelajarannya saya ambil, tapi gaya dia, gaya ngomongnya, gaya apa, saya nggak mau. Saya nggak mau niru sama sekali, saya jauhi. Itu batasan-batasan yang perlu dijaga. Ya, saya rasa itu menjawab